Mudah Bu penggunaannya? Hah? Mudah. Bu, salaman dulu Bu. Ini belinya pakai akses atau Iya, enggak? akses. Langsung. Udah taruh dulu barangnya sini. Pakai sini tuh. Mobilnya. Langsung, ini sudah KAI akses, langsung masuk. Kalau sudah pakai KAI akses, Pak, tidak perlu cetak boarding pass, langsung bisa masuk. Mas. Kasih ada ini, Pak. Oh. Lihat sini, Tarik. Tarik, ke sini tarik. Tarik ke kamera. Langkahnya dipercepat. Perhatian belakang. Langkahnya dipercepat, Jo. Yuk. Mas sehat-sehat ya. Pemerintah melakukan dua hal. Satu, kalau di tempat tentu kendaraan umum, ya kita mengharapkan tetap pakai masker. Kalau ruangan terbuka seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau kendaraan umum, saya rasa pakai masker. Lalu kalau kita lihat sekarang kondisi varian terbaru yang ada di luar negeri, ini kan kita harus antisipasi juga. Nah, salah satunya memang tentu pemerintah mendorong yang belum divaksin atau yang tentu baru 2 kali, ya kita harapkan tetap divaksin gitu. Dan ini yang saya rasa kembali sukses story kita kemarin sama-sama kan ketika masyarakat bersama pemerintah berkolaborasi melawan COVID tadi. Dan memang tentu situasi ini jauh lebih membaik, tetapi tentu harus waspada kepada yang belum divaksin, yang juga usia di atas 60 tahun, dan tetap memakai masker di tempat-tempat kendaraan umum. Itu yang kita anjurkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengulangi sukses story kemarin gitu. Tadi sudah disampaikan kita menambahkan kapasitas dan sejak awal, nah ini kembali jangan di-quote kaya dan miskin ya. Kemarin ada yang quote kaya dan miskin. Bahwa saya bilang sejak awal bahwa dengan adanya BUMN yang ada di kereta api dan di pesawat terbang ini menjadi alternatif. Ya, saya tahu banyak yang ingin memakai kendaraan pribadi lebih mudah, tetapi tolong dihitung. Ya, dengan tingkat kemacetan yang tidak pasti yang tadi disampaikan oleh pihak kepolisian, tentu ini harus ada tentu mekanisme hitung-hitungan juga. Ya, sampai ke rumah telat, ya, padahal ingin mudik, lalu macet, ongkos BBM-nya berapa, ya, belum lain-lainnya. Nah, alternatif kereta itu menjadi salah satu yang saya bilang dari awal. Ya, dengan tentu tujuan yang mudah, cepat dan tepat. Apalagi ada promo dan lain-lain. Tetapi untuk yang mampu, nah kembali, kemarin langsung bilang kaya dan miskin. Untuk yang mampu, ya pesawat terbang itu juga ada yang namanya Citylink. Ya, ada yang namanya kelas-kelas lain yang tentu terjangkau. Nah, itu juga menjadi alternatif. Karena memang jumlah daripada pesawat terbang sekarang kita tingkatkan. Salah satunya untuk mudik ini. Apakah di Pelita, apakah di Garuda itu. Nah, alternatif-alternatif ini kita lakukan. Ya, karena tidak mungkin kita mencari solusi. Tetapi yang terpenting, nah ini yang tadi saya sampaikan. Bahwa kalau kita mau menekan penggunaan kendaraan pribadi, kereta adalah salah satu solusi. Dan negara yang salah satu terbaik dalam sistem pekeretaan itu Jepang. Dan saya udah cek sendiri ke sana. Mau kereta ya tentu di dalam kota, di luar kota. Nah, itulah kenapa pada saat G7 nanti ya
kami Kementerian BUMN dan Menteri Perhubungan juga mendorong yang namanya peta biru mengenai kereta api yang ada di Pulau Jawa termasuk Sumatera. Karena kenapa? Tentu kita sudah membangun jalan tol. Tetapi kalau penggunaan kendaraan makin meningkat, tidak menyelesaikan. Nah, kereta api salah satu adalah fasilitas yang terpenting dan mengurangi beban daripada tentu jalan tol dalam situasi-situasi tentu mudik seperti hari ini gitu. Oh, ini ke konteks yang lain. Ya, ini konteks yang lain. Jadi begini, bahwa satu, ya tentu di BUMN ada Inka dan PT Kereta Api. Inka sendiri ada dua. Satu yang memang memproduksi kereta api sendiri, ya, tetapi ada juga yang kerjasama dengan Stadler, ya, di mana tentu kualitasnya untuk kereta yang lebih premium. Nah, ini yang sedang kita due diligence. Makanya direksinya kemarin saya ganti, ya, supaya bisa mengantisipasi untuk jangka panjang. Karena kita tidak mungkin dalam penyediaan kereta ini selalu bicara short term, jangka pendek. Kita harus punya prediksi 10 tahun ke depan seperti apa pertumbuhan tempat duduk kita. Lalu jalur-jalur kereta seperti apa. Kapasitas produksi Inka seperti apa. Nah, ini yang kita kemarin dirapatkan. Supaya ada terobosan tidak hanya pembukaan jalur, tapi juga ada yang namanya produksi kereta dalam negeri. Tetapi ini nggak bisa mendadak. Nah, itulah kemarin kenapa di rapat waktu itu ada Pak Didi, ada Pak Menko, saya bicara keras bahwa ini harus duduk bersama tanpa menyalahkan siapa-siapa. Ya. Cukup? Yang mana? Yang? Oh, kemarin ada audit dari BPKP, ya, bahwa sedang dipelajari. Tentu kalau itu kemahalan ya opsinya tidak. Tetapi kalau kita hanya membebani, ya, dalam arti penambahan kapasitas dengan harga tentu yang ya tadi mahal, ya kita juga harus berpikir ulang. Nah, cuman kemarin kan sudah dibicarakan. Tentu sekarang peningkatan di kereta api ini cukup tinggi. Solusinya apa? Ya, apakah import atau buat sendiri? Nah, ini yang lagi dihitung kembali. Ya kan tidak mungkin kita naik kereta di bak terbuka, ya kayak zaman dulu kan belum mungkin gitu, ya. Murah itu pakai kayu, cepet gitu. Tapi kan belum, tidak sesuai dengan kebutuhan zaman hari ini. Nah, ini yang kita coba duduk sama-sama untuk mencari solusinya, ya. Tapi insya Allah ada jalan keluar tanpa saling menyalahkan. Terbuka, tapi selama konteksnya harganya baik, ya. Saya nggak tahu, saya tidak terlibat, tapi saya akan dudukkan nanti. Ya, terakhir, udah? Isu apa kereta isunya ini? Di Rut Bulog, kok di Rut Bulog? Di Rut Bulog nanti itu di Rut Bulog. Tadi saya baru jelaskan di tempat mudik BUMN, ya, tahun ini kita meluncurkan 78.000 mudik. Kemarin saya baru balik dari Hanover sama Bapak Presiden. Ya, oleh-olehnya banyak cerita, kita alhamdulillah. Ya, di Jerman itu harga kopi yang tadinya 2 euro jadi 3,5 euro. Ya, bahkan kemarin disampaikan ada 2 minggu tepung hilang, minyak goreng hilang, harus pakai KTP. Nah, itu yang terjadi karena perang Ukraina dan Rusia ini juga meningkatkan yang namanya tadi harga-harga pangan dan energi. Bayar listrik 3 kali lipat. Nah, artinya apa? Kita jauh lebih baik dari mereka. Karena kenapa? Pemerintah hadir. Pemerintah mengeluarkan bansos, ya. Pemerintah juga menjaga kestabilan harga, operasi pasar dan lain-lain. Nah, itulah kenapa saya bilang mekanisme daripada ekonomi Indonesia ini sudah ke arah yang benar. Dengan ada apa? Mendorong peran swasta, peran pengusaha
ya, menengah dan kecil yang menjadi prioritas, dan juga BUMN. Karena BUMN bisa mengintervensi. Seperti waktu dulu COVID, kasih vaksin gratis, ya, perobatan gratis. Kalau di negara lain nggak ada itu. Silakan cek. Nah, inilah kenapa kalau mekanisme kebetulan harga naik turun, itu udah mekanisme pasar. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan kita terus mengeluh, tetapi kita terus perbaikan fasilitas yang ada sehingga masyarakat bisa terjamin. Cukup?